Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun, tol ABC Kota Semarang, 2 orang tewas. Warga Kota Semarang digegerkan dengan air Sungai Kalibanger yang tiba-tiba berubah menjadi warna biru. Apa penyebabnya? Ayo cicipi lagi makanan tradisional Tempo Dulu dari 34 daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ratusan guru di Boyolali mengikuti lomba permainan tradisional seperti gobak sodor dan voli cawuk. Walau usia tidak lagi muda, semangat para guru tetap terlihat nih dalam permainan tradisional yang sudah jarang dimainkan anak-anak. Lomba gobak sodor di Kecamatan Teras, lapangan SMPN 1 Teras Boyolali kali ini istimewa. Bukan dimainkan oleh para pelajar, tetapi kali ini oleh para guru. Walau sudah tidak muda, para guru terlihat bersemangat berlari. Penonton pun riuh rendah memberi dukungan. Lomba gobak sodor ini adalah sebagian rangkaian HUT PGRI ke-80 tingkat Kecamatan Teras dengan hadiah hingga 2 juta rupiah. Ini termasuk permainan tradisional yang hampir punah, seperti boso Jowo. Anak-anak sekarang itu untuk boso Jowo itu kadang tidak bisa. Nah untuk itu dari gurunya, dari subjek pendidikannya kita kenalkan dengan harapan kami bisa nanti kami ditularkan di sekolah masing-masing. Dengan demikian anak-anak mengenal atau mengetahui untuk permainan yang tradisional. Ini yang dulu nenek moyang kita, bapak kita itu termasuk permainan yang unik. Sangat menarik ya Pak, karena gobak sodor ini tidak hanya lomba, tapi juga melestarikan permainan tradisional. Gimana antusiasnya? Sangat antusias. Kami sudah mempersiapkan latihan-latihan dari minggu-minggu lalu untuk ikut acara lomba ini. Selain gobak sodor, juga dilakukan lomba voli cawuk yang diikuti 3 pemain dengan lapangan kecil. Dengan lomba tradisional ini diharapkan para guru terus mengingatkan siswa untuk terus memainkan permainan tradisional. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Apa jadinya jika makanan tradisional dari 34 kabupaten dan kota Madya, Jawa Tengah, serta Yogyakarta berkumpul jadi satu? Pasti seru dan siap menggoyang lidah. Kita lihat yuk keseruan festival makanan tradisional berikut ini. Ayo, siapa yang tahu kalau Kudus terkenal dengan jenangnya? Campuran ketan dengan gula Jawa ini sungguh menggoda untuk dicicipi. Ada juga nih jadah tempe. Jadah yang terbuat dari ketan dimakan bareng tempe bacem yang rasanya manis legit. Festival makanan tradisional yang digelar di lapangan sisi utara Candi Sewu, Klaten ini memang jadi ajang kangen-kangenan kuliner Tempo Dulu. Apalagi banyak warisan kuliner Jawa Tengah dan Yogyakarta yang sudah masuk sebagai warisan budaya tak benda. 34 diantaranya yang sudah memiliki warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan, maka kita festivalkan di sini agar lebih dikenal untuk masyarakat. Jadi sasaran kita memang masyarakat luas, terutama generasi muda, agar mereka mengenal makanan-makanan tradisional itu ya. Jadi mulai kecil, nah itu sudah kita kenalkan kepada makanan-makanan tradisional. Jalan budaya ya? Sudah masuk peninggalan budaya. Dan yang belum tahu ting-ting itu apa? Nah, ting-ting itu dibuat dari gula dan kacang. Gula yang dimasak, terus menjadi gulali, langsung masukkan kacang. Tak cuma mencicipi aneka kuliner, pengunjung juga bisa ikut lomba memasak mie letek. Makanan khas Bantul Yogyakarta yang banyak diminati warga. Diiringi musik keroncong dan pementasan tradisional membuat pengunjung seolah dibawa ke masa-masa lampau. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.
Misteri kematian dosen Untak Semarang terus bergulir. Dari hasil pemeriksaan Propam, Polda Jawa Tengah terungkap dosen muda ini sudah 4 tahun menjalin hubungan dengan AKBPB Perwira Menengah Polri. AKBPB kini menjalani tahanan penempatan khusus selama 20 hari sambil menunggu sidang pelanggaran disiplin Polri. Propam Polda Jawa Tengah mengungkap dugaan pelanggaran kode etik profesi forensik AKBPB yang tinggal bersama dosen Levi tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari penyelidikan sementara, AKBPB mengaku telah menjalin komunikasi dengan korban sejak tahun 2021 dan tinggal dalam satu rumah. Saat ini Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jawa Tengah juga masih menyelidiki apakah ada unsur pidana di balik kematian dosen wanita kelahiran Banyumas, Jawa Tengah itu. Yang bersangkutan hasil keterangan sementara betul masih ulangi yang bersangkutan satu kamar dengan yang bersangkutan. Berarti tahu detik-detik korban Tahu. Jadi AKBPB ini adalah saksi kunci dari penyelidikan peristiwa pidana maupun kode etik ini. Kalau menurut dia, Pak, itu bagaimana bisa sampai posisi terlentang di lantai? Nah, bagaimana materi substansi dari perkara tersebut tentunya ini masih dilakukan penyelidikan oleh Reskrim ya. Kita nanti akan menyampaikan hal tersebut setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik. Keluarga almarhum Dwinanda Lincia Levi, dosen Untak Semarang, mendesak Kapolda Jawa Tengah untuk mengusut tuntas kasus kematian korban. Salah satu keluarga sempat menerima foto korban dengan kondisi tubuh berdarah dari AKBPB, meskipun kemudian foto tersebut dihapus oleh AKBPB. Kematian Dwinanda Lincia Levi, dosen Universitas 17 Agustus 1945 yang ditemukan tewas di kamar kosnya di daerah Gajah Mungkur, Kota Semarang, masih menyisakan duka mendalam, sekaligus tanda tanya dari pihak keluarga. Itu sebabnya keluarga pun setuju jenazah korban diautopsi agar penyebab kematian terungkap. Viandana, kakak dosen Levi, mengaku keluarganya tidak tahu-menahu soal hubungan adiknya dengan AKBPB. Namun setelah kematian dosen Levi, AKBPB sempat mengirim foto dosen Levi dengan tubuh berdarah ke salah satu bibi korban. Namun kemudian foto itu dihapus oleh AKBPB. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas, biar keadilan bisa ditegakkan. Untuk semua menyangkut kepentingan masalah sangkutan ini, kasus ini, pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pendamping hukum keluarga saya. Setali tiga uang, rekan-rekan dosen korban juga meminta agar kasus ini segera diusut tuntas. Salah satu dosen mengaku sempat mengingatkan dosen Levi agar berhati-hati jika memang berpacaran dengan anggota polisi. Itu makanya misalnya saya itu ada kecurigaan, dugaan, ya orang salah, karena dia akrab di situ. Nah terus dia cerita juga di Telaga Bodas itu juga hidup bersama itu, karena dia pernah bilang, loh, yaitu polisi itu dibujuk orang punya tapi sudah pisah, bukan cerai ya, sudah pisah. Dia bilang seperti itu dengan saya. Itu info yang Nyusewu ini saya sampaikan. Di Fakultas Hukum, Levi yang mengampu di jurusan hukum pidana diakui merupakan salah satu dosen favorit mahasiswa. Untuk itu, tak mengherankan jika banyak yang merasa kehilangan atas kematian korban. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Jebakan tikus memakan korban jiwa di Grobogan. Seorang remaja yang terjatuh dari motornya saat melintasi sawah terkena setrum listrik jebakan tikus hingga tewas. Maksud hati ingin menjebak tikus di sawah, namun siapa sangka jikalau justru seorang pemuda menjadi korbannya. Kesedihan pun tak mampu dibendung saat jasad William Siti Van Leonardo yang baru berusia 15 tahun itu akan dimakamkan. Sang ibu terduduk lemas mendapati buah hatinya telah pergi selamanya.
keluarga masih belum percaya dan sulit menerima William pergi secepat itu. Saya kan tidur di sana, di lain desa, di Berantai. Ceritanya gimana waktu itu? Ya, ceritanya anak saya itu adik kecelakaan itu. Saya tahu kalau kecelakaan termuncul. Itu di desa mana Pak? Persawahan. Sawah. Ya. Sawah desa sini atau desa sini? Desa Ringin Kidul. Tapi memang karena jatuh di sawah yang ada aliran listrik itu. Iya ada itu. Pas waktu saya ke situ nggak ada, sudah meninggal. Saya tahu. Dari pihak keluarga gimana Pak? Menerima? Ya nggak terima. Kesalahannya kan jatuh, mana nggak jatuh ke setengah nggak fatal gitu. Kemalangan menimpa William saat ia dan temannya berboncengan menyusuri persawahan di malam hari. Tak diduga motornya terpeleset dan jatuh. William mencoba mengangkat motornya, namun ia tak sengaja menginjak aliran listrik untuk jebakan tikus. Seketika William pun tersetrum hingga nyawanya terenggut dari raganya. Keluarga berharap polisi memproses kasus ini secara hukum karena menilai kematian anaknya dianggap tak wajar. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rido Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.